Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Baik, alhamdulillah para peserta sekalian, kita berjumpa kembali. Allah telah mudahkan kita untuk berjumpa kembali secara online di kajian zakat kontemporer, membahas kitab Nawazil Zakat karya Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili. Dan ini insya Allah adalah pertemuan yang ke-25. Kitab yang kita bahas insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Dr. Rewandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala dan juga Ustadz Fadli selaku translator ataupun selaku moderator. Sebelum acara ini dimulai dan sambil kita menunggu kehadiran Ustadz, izinkan kami untuk menyampaikan kembali tata tertib yang mana insya Allah sudah disampaikan juga oleh panitia di ruang WhatsApp group, yang mana secara inti kami tekankan itu perihal metode tanya jawab. Kami harapkan peserta dapat aktif menjawab apabila Ustadz bertanya. Dan juga silakan bagi peserta yang ingin bertanya, ada 2 metode yang kami sediakan. Yaitu yang pertama, apabila pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibaca, maka silakan peserta dapat langsung melakukan interupsi, melakukan unmute dan menyatakan misalnya izin bertanya. Atau juga bisa silakan raise hand terlebih dahulu untuk kemudian nanti kami bantu fasilitasi. Yang kedua, bagi pertanyaan yang terkait dengan kasus, artinya bukan materi yang sedang dibaca, maka silakan peserta dapat menuliskan pertanyaan kepada panitia yang ditunjuk beserta dengan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan pada Allah beberapa pekan ini pertanyaan tentang kasus mungkin ya, kami harapkan para peserta bisa lebih aktif ya. Silahkan. Demikian, dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Alhamdulillah. Ustadz sedang joining. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, masih di mute Ustadz? Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah.
Dan insya Allah Ustadz Fadli pun sudah bergabung Ustadz. Kami persilakan untuk dapat dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, karena pekan sebelumnya saya pernah menjanjikan akan membacakan qoror tentang yang rujukan dalam rupiah, dalam uang kartal fiat money, apakah emas atau perak. Saya katakan ada hasil muktamar internasional untuk zakat, tapi sobat saya cari-cari belum ketemu. Yang saya ketemukan malah dari tulisannya Dr. Sulaiman Al-Ashqar, paper beliau yang beliau ajukan ke Muktamar Zakat Internasional. Tapi apakah ini menjadi keputusan atau tidak, saya tidak paham. Saya belum menemuinya. Di sana beliau mengatakan di dalam abhas fiqhiyah fi qadaya zakat al-mu'asirah, itu apa namanya, bahas penelitian tentang permasalahan kontemporer dalam hal zakat, permasalahan zakat kontemporer. Dalam halaman 3 jilid 1 halaman 30, beliau sebelumnya menjelaskan ada dalam perhitungan zakat perniagaan dihitung dengan apa? Ada perbedaan pendapat para ulama, dihitung dengan yang lebih untung untuk fakir miskin, ya, apakah dengan emas atau perak. Dalilnya lebih menguntungkan fakir miskin itu perak. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan dinilai barang perniagaan dengan apa dibelinya. Kalau dibeli dengan emas, dinilai dengan emas. Kalau dibeli dengan perak, dinilai dengan perak. Seperti itu. Pendapat yang ketiga dinilai, dan ini pendapat sebagian para fuqaha kontemporer, merujuk kepada dalam perhitungan zakat perniagaan dan zakat uang kertas, merujuk kepada khusus nisab emas. Ya. Walidzalika wajhun bayyinun, ini ada argumen yang sangat jelas, kata beliau, bahwa sabatul quwwa syira'iyyah lidhahab, di mana daya beli atau kurs emas terhadap barang dan jasa dari masa ke masa relatif lebih tetap. Nisab emas 20 dinar itu di masa Nabi SAW dapat 20 ekor kambing. Ya. Begitu juga nisab 200 dirham. 200 dirham itu 595 gram perak. Dapat juga dengan 20 ekor kambing. Wakadzalika nisab fiddah yashri bi'ashri amma fi asrina, pada masa sekarang, fala takfi qimatul 200 dirham min al-fiddah illa li syira'i syatin wahidah. Pada masa sekarang, nilai 200 dirham perak tidak dapat untuk membeli 20 ekor. Yang dapat hanya 1 ekor. 1 ekor. Bainaman ishruna mithqala min al-dhahabi, adapun 20 dinar emas
pada hari ini, ya, itu pada tahun 1417. Sekarang 1444, sekitar berapa itu? 23 tahun, sekitar 33 tahun ya. Itu 23 tahun. Sekitar 23 tahun lampau, ya. Itu bisa mendapatkan 20 ekor kambing sama dengan masa 14 abad yang lalu. وهذا الثبات في قوة ذهب الشرعية تتحقق به حكمة تقدير النصاب على الوجه الأكمل بخلاف نصاب الفضة. Maka relatif tetap daya beli emas, yaitu tukar emas terhadap kambing itu terrealisasi hikmah ukuran nisab dengan emas, dan itu yang lebih sempurna, berbeda dengan nisab perak. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, belum saya temukan dari hasil muktamar dunia, tapi mungkin saya salah baca. Saya baca dari Abhas Fiqhiyah Qadaya Zakal Mu'asirah, ya. Tapi nanti insya Allah semoga dimudahkan Allah lagi di waktu yang lain. Tapi sampai sekarang saya tetap berkeyakinan dengan emas. Tetap berkeyakinan dengan emas, bukan dengan perak. Dan khilafah ulama dalam hal ini qaim dari masa dahulu. Ya. Wallahu a'lam. Silakan kita lanjutkan. Yaitu zakat. Zakat apa sekarang? Zakat rekening koran. Current account. Current account rekening koran kan ya, Afrad? Di Indonesia rekening giro, Ustaz. Bukan rekening koran. Rekening koran print out terus, Ustaz. Apaan? Kalau Giro. produk rekening giro. Saya belajar current account ya bahasa Inggrisnya ya. Betul, Ustaz. Indonesia rekening giro. Nah, saya kira current account koran rekening koran. Nah, lanjut. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ini ada pertanyaan dari penitia juga. Apakah kita akan lanjutkan dengan metode yang sebelumnya atau tetap diterjemahkan, Ustaz? Sebelumnya gimana? Tak pakai terjemah? Ya, antum baca dulu, baru di resume terakhirnya, Ustaz. Atau metode yang diterjemahkan dulu, dibaca dan diterjemahkan dulu, baru dijelaskan oleh antum, Ustaz. Kalau sebelumnya seperti apa? Lupa saya. Saya jelaskan dulu, baru terjemahkan. Enggak, Ustaz. Langsung diterjemahkan oleh antum juga. Ana hanya meringkas apa yang sudah disampaikan. Nah ya, tayyib. Terserah. Ya, pernah kita voting kan ya? Betul. Pak Afrad bagaimana? Pernah voting, apa hasil votingnya? Tolong diingat, karena ada tua kayak hampir pensiun ini. Pak Bayu sudah hadir? Atau Pak Yano? Ya, bismillah. Oh Ustaz, iya, hasil baik. voting kemarin para peserta minta dibacakan oleh Ustadz pendamping dan disari oleh Ustadz. Jadi kembali ke awal Pak, Ustadz Fadli. Jadi Ustadz Fadli membacakan dan mengartikan. Nanti Ustadz menjelaskan seperti itu. Ya udah. Baik. Silakan, Fadli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Sekarang kita sampai pada pembahasan al-mabhath ar-rabi dari pembahasan nawazilul zakah, itu zakatul hisab al-jari, current account, atau di Indonesia disebut dengan rekening giro. Wa fihi matlaban, dan terdapat dua pembahasan. Al-matlabu al-awwal takif al-hisab al-jari, takifnya rekening koran, rekening giro. Al-matlab al-thani, pembahasan kedua, yaitu zakat rekening giro. Al-matlabu al-awwal, pembahasan pertama, takifu al-hisab al-jari,
اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف الحساب الجاري على أقوال أبرزها قولان. القول الأول إنه قرض فالمودع هو المقرض والمصرف هو المقترض، وقال به أكثر الفقهاء المعاصرين، وقرره مجمع الفقه الإسلامي. القول الثاني تكييفه بأنه وديعة بالمعنى الشرعي، وممن قال به الدكتور حسن الأمين والدكتور عبد الرزاق Al-Haiti. Para ahli fikih kontemporer berbeda pendapat pada takyif rekening giro atau current account dalam beberapa pendapat. Dan yang paling menonjol adalah dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya akadnya adalah qard. Orang yang menitipkan uangnya adalah muqrid dan bank adalah muqtarid. Dan ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih kontemporer dan ditetapkan oleh Majma' Fiqh Al-Islami. Dan pendapat yang kedua, baca footnote-nya. Footnote nomor 3, qarar. Qararat wa tawsiyat Majma' Al-Fiqh Al-Islami, safhah 196, Nasul Qarar raqam 86. Al-wada'i tahta talab ay al-hisabat al-jariyah سواء كانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ولا يؤثر على هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض ماليا. تفضل ترجم يا شيخ. Jangan Ustaz. Al-wada'i tahta talab yaitu akad wadiah pada rekening giro baik itu yang terdapat pada bank-bank Islam atau bank-bank ribawi, dia hakikatnya adalah qard dari perspektif fikih, di mana bank yang menerima titipan tersebut statusnya adalah menjamin rekening tersebut atau uang tersebut, dan ia berkewajiban secara syar'i untuk menyerahkan menyerahkan uang tersebut pada proses jika ada permintaan dari penarikan dari nasabah, dan tidak berdampak pada hukum qard baik statusnya bank al-muqtarid malian kaya. Nah. Ya, biasanya orang yang pinjam itu orang kere kan ya, miskin. Tapi dalam rekening enggak, itu yang pinjam orang kaya, yaitu pihak bank. Ya, jadi ketika kita nabung buka rekening giro itu bukan akad wadiah, bukan. Dalam pandangan fikih, hasil keputusan para ulama dunia yang tergabung dalam Majma' Fiqh Al-Islami, lembaga fikih Islam internasional di bawah OKI yang berpusat di Jeddah, mereka mengatakan qard. Dan memang qard yang lebih betul. Ya betul lah, ini para ulama dunia yang mengatakan. Karena perlakuannya adalah perlakuan qard, bukan perlakuan wadiah dengan mana syar'i. Qard akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Menerima sesuatu dan dikembalikan gantinya. Kalau wadiah, tarku syai'in indal akhari lihifzihi, meninggalkan sesuatu pada seseorang untuk dia jaga. Itu yang wadiah. Ya. Kalau wadiah itu tidak milik si penerima titipan, pihak bank. Bila Anda nabung, itu kalau wadiah sifatnya bukan uang milik bank.
karena bukan uang milik bank, dia tidak boleh memutarnya. Ya, dia harus kembalikan dengan nomor seri yang sama ketika nasabah store. Tapi kalau akad qard, boleh dia putar. Anda memberikan qard kepada orang 10 juta, ya, dia kembalikan dengan pecahan yang berbeda. Mungkin Anda serahkan 100 lembar uang pecahan 100.000. Dia kembalikan dengan pecahan 50.000 sebanyak 200 lembar. Ya. Dan hakikatnya yang terjadi adalah itu, qard. Ya. Tidak ada satupun bank yang di rekening tabungan masyarakat itu dikembalikan dengan fisik yang sama. Tidak cocok dinamakan dengan wadiah. Nah, lanjut. Tadi sampai pendapat pertama, bahwasanya akadnya adalah qard, di mana orang yang menitipkan uangnya adalah muqrid dan bank adalah muqtarid. Dan ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih kontemporer dan ditetapkan oleh Majma' Fiqh Al-Islami. Pendapat yang kedua, bahwasanya taksifnya adalah rekening tersebut merupakan wadiah dengan maknanya secara syar'i, dan pendapat ini dikatakan oleh Dr. Hasan Al-Amin dan Dr. Abdul Razak Al-Haiti. Adillatu al-qawlain, dalil-dalil dari kedua pendapat. Adillatu al-qawl al-awwal, dalil-dalil pendapat pertama. Annal masraf yamtalik al-hisabat al-jariyah wa yakunu lahu haqqut tasarruf fiha wa yaltazim bi raddi mablaghin mumathil 'inda at-talab, wa hadha ma'na al-qard. Walau summiya dhalika wadi'atan fa innaha laysat bi ma'naha asy-syar'i, id law kanat kadhalik lama jaza at-tasarruf fiha min qibal al-masraf aw al-bank, li'anna al-wadi'ah taqumu 'ala al-hifdh wa yushtaratu fiha raddu 'ainiha. ونوقش بأن تصرف المصرف في المال إنما هو بإذن المالك عرفا، وهذا لا يخرج الوديعة عن معناها وهو طلب الحفظ مع وجوب رد مثلها، لأن مثل الشيء كعينه، وأجيب بعدم التسليم لأن التصرف في الوديعة يخرجها عن كونها وديعة ولو كان بإذن المالك، فإن تصرف بمنافعها مع بقاء عينها صارت عارية، وإن تصرف بعينها بحيث يستهلكها صارت قرضا يجب رد بدلها. Dalil yang pertama mengatakan bahwasanya bank yaitu yang memiliki rekening giro tersebut atau current account tersebut dan memiliki hak untuk menggunakannya dan berkewajiban mengembalikan uang semisal ketika nasabah meminta. Ya. Kenapa? Terus. Ketika nasabah meminta uangnya, dan ini merupakan makna qard. Dan jika ini disebut dengan wadiah, maka sesungguhnya ia tidak sesuai dengan maknanya secara syar'i, karena jika seperti itu tentu tidak diperbolehkan mempergunakan uang tersebut dari pihak bank, karena wadiah itu perannya adalah menjaga atau menyimpannya, dan disyaratkan pada wadiah adalah yang dikembalikan adalah barangnya atau objeknya, fisik yang diberikannya. Dan dalil ini ditanggapi bahwasanya bank mempergunakan uang tersebut atas seizin pemiliknya, atas dasar urf atau kebiasaan, dan ini tidaklah menjadikannya hal tersebut keluar dari makna wadiah, yaitu permintaan untuk menjaga atau menyimpan uang tersebut, dan dengan kewajiban mengembalikan yang semisalnya, karena benda yang semisal itu hukumnya sama seperti objeknya atau fisiknya tadi. Dan tanggapan itu dijawab tanggapan tersebut bahwasanya pendapat ini tidak dapat diterima
karena penggunaan objek pada akad wadiah mengeluarkannya dari statusnya sebagai atau statusnya dari akad wadiah meskipun dengan seizin pemiliknya. Maka sebenarnya jika kita dapat menggunakan sesuatu dengan kondisi tetapnya benda tersebut, maka ini statusnya menjadi pinjaman atau aria atau pinjaman minjam. Dan jika penggunaan terhadap suatu objek di mana benda tersebut hilang atau musnah atau lenyap, maka ini menjadi qard yang dimana wajib mengembalikan gantinya. Iya, dalam dalam fikih bahwa bila barang dikembalikan dengan fisik dan tidak dimanfaatkan, itu namanya wadiah. Bila barang diterima seseorang, dikembalikan fisik dan diambil manfaatnya, namanya ariyah, pinjam barang, dikembalikan. Jika menerima sesuatu, dikembalikan gantinya dan barang yang diterima habis, nah, ini namanya qard. Itu dalam definisi fikih. Ya, lanjut. ثانيا أن المصرف يلتزم برد مثل المبلغ المودع Masrif, bukan masraf, masrif ya akhi. أن المصرف يلتزم برد مثل المبلغ المودع عند الطلب المودع عند الطلب ويكون ضامنا للمال إذا طلب سواء فرط أو لم يفرط وهذا مقتضى عقد القرض بخلاف الوديعة فيجب ردها بعينها ولا يجب ضمانها عند تلفها إلا إذا كان ذلك بتعد منه أو تفريط ونوقش بأن لزوم رد الوديعة على المصرف ولو تلفت بغير تعد أو تفريط إنما يجب بحسب مجرى العرف المصرفي وهو مخالف لطبيعة الوديعة الشرعية باعتبارها أمانة لا تضمن في حال عدم التعدي لا تضمن في حال عدم التعدي والتفريط وأجيب بأن الحقائق الشرعية لا تخالف بالأعراف المصرفية ولا تتغير بها بأن الحقائق الشرعية لا تخالف بالأعراف المصرفية ولا تتغير بها وإنما وقع هذا بسبب التكييف بأن تلك المبالغ النقدية هي وديعة. Dalil yang kedua mengatakan bahwasanya bank berkewajiban mengembalikan semisal uang orang yang menitipkan ketika diminta dan menjamin uang tersebut jika hilang, baik mereka lalai atau tidak. Dan ini merupakan konsekuensi akad qard. Berbeda dengan wadiah, di mana wajib mengembalikan objek atau fisik yang dititipkannya dan tidak ada kewajiban menjamin ketika terjadi hilang atau musnah kecuali jika disebabkan kelalaian darinya. Dan dalil ini ditanggapi bahwasanya kewajiban mengembalikan objek atau fisik wadiah bagi bank meskipun tidak disebabkan kelalaian tak lain karena kebiasaan yang berjalan yang dilakukan oleh bank dan itu menyelisihi karakteristik wadiah syar'iyah di mana ia merupakan akad amanah yang tidak ada kewajiban menjamin pada kondisi tidak adanya kelalaian dari pihak yang dititipkan. Dan tanggapan tersebut dijawab bahwasanya ketentuan syariat tidak dapat diselisihi oleh urf atau kebiasaan yang dilakukan oleh bank dan tidak berubah dengannya, melainkan hal itu terjadi disebabkan takif uang tersebut sebagai wadiah. Jelas saya kira ya. Lanjut. Adillatu al-qaul ats-tsani, dalil-dalil dari pendapat yang kedua. Yang mengatakan bahwa bahwasanya rekening tersebut merupakan akadnya adalah wadiah. Ya. Ini termasuk DS Indonesia bilang wadiah. Ya. Padahal Oki
mengatakan akadnya adalah qard. Lanjut. Adillatu al-qawlu athani awalan anna al-hisab al-jari tahta talabil amil fahuwa fahuwa yamliku sahba kamil rasidihi mata sya' duna an yatawaqqaf dhalik ala syai'in min asy-syurut wa hadha huwa ma'na al-wadi'ah wa nuqish bi anna al-wadi'ah kama yuqsadu biha radduha 'inda at-talab fa innahu yuqsadu biha aidan adamu at-tasarruf biha wal hisabat al-jariyah yatasarraf biha al-masrif wa yaruddu badalaha wa hadha yu'tabaru qardan. Dalil dari pendapat kedua yang pertama adalah bahwasanya rekening giro atau current account berada di bawah kepemilikan atau penguasaan nasabah. Maka nasabah mampu menarik seluruh rekening yang dimilikinya kapanpun ia mau tanpa ada syarat yang harus ia penuhi, dan ini merupakan makna wadi'ah. Dan dalil ini ditanggapi bahwasanya wadi'ah sebagaimana dimaksudkan untuk dikembalikan barangnya ketika diminta, maka sesungguhnya dimaksudkan juga untuk tidak adanya penggunaan barang atau objek atau fisik dari barang yang dititipkan tersebut. Dan rekening giro atau current account, faktanya uang tersebut digunakan oleh bank dan dikembalikan oleh bank gantinya, dan ini dianggap adalah qard. Ya. Thaniyan, anal muda' la yuqsadu anal mu'di la yaqsudu an yuqrid malahu lil masraf wala an yusharikahu fi ribh aw al faidah wa innama yuridu ida'a malihi fil masraf li hifdhihi wa haythu lam yaqsud al mudi' al iqrad fala yusamma iqradan wa nuqish bi anna kauna al mudi' lam yaqsud al qard la yu'athir fi haqiqati al aqd لأن عامة المودعين لا يعرفون الفرق بين معنى القرض والوديعة ولا تهمهم المصطلحات وإنما تهمهم النتائج العملية فهو لا يرضى بإيداعها إلا مع ضمانها ويد الضمان إنما ثبت بالقرض لا بالوديعة والمصرف لا يقبلها إلا لأجل التصرف فيها وهذا هو القرض فثبت أنهم يقصدون الإقراض لا الإيداع بمعناها الفقهي والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. Kemudian dalil yang kedua yang mengatakan bahwasanya akadnya adalah wadi'ah, bahwasanya yang penitip tadi tidaklah bermaksud untuk menyerahkan hartanya kepada bank sebagai qard dan tidak juga berniat ikut serta dalam keuntungan atau faedah, melainkan yang diinginkan oleh penitip tadi adalah menitipkan hartanya di bank untuk disimpannya. Dan di mana nasabah tidak bermaksud untuk melakukan qard, maka akad tersebut tidak bisa disebut dengan iqrad, dengan qard. Dan pendapat ini ditanggapi bahwasanya kondisi yang menitipkan tidak bermaksud melakukan qard tidaklah berdampak pada hakikat akad yang terjadi, karena mayoritas yang menitipkan uangnya tidak mengetahui perbedaan antara makna qard dan wadi'ah, dan bagi mereka tidaklah penting mustalahat atau definisi tersebut, melainkan yang mereka pedulikan adalah hasil prakteknya. Tentunya mereka tidaklah rela menitipkan uangnya tanpa adanya jaminan atas titipan tersebut, atas harta tersebut. Dan kewajiban jaminan atau menanggung hanyalah ditetapkan pada akad qard saja, bukan pada akad wadi'ah. Dan bank tidaklah menerima hal tersebut kecuali untuk tujuan penggunaan pada uang tersebut. Dan inilah dia qard. Maka dapat ditetapkan bahwasanya mereka bermaksud untuk
iqrad atau meminjamkan uang dan bukan menitipkannya jika diartikan secara fikih. Dan yang dianggap dalam akad adalah maknanya atau hakikat yang terjadi, bukan definisi dan penyebutannya. Ya. Lanjut. ثالثا أن المصرف لا يتسلم المال على أنه قرض بل على أنه وديعة ويدل على ذلك أنه يتقاضى أجرا على حفظه لها مع حذره الشديد في التصرف في المال ومبادرته الفورية برد المال عند طلبه ونوقش بعدم التسليم وذلك أن المصرف إنما يتقاضى أجرا لأجل الخدمات التي يقدمها للمودع كإصدار دفتر الشيكات وبطاقة الصرف الآلي ونحوها وليس من أجل حفظ الوديعة وأما ادعاء الحذر الشديد من المصرف في استعمال المال فإنه لا يسلم لقيامه بخلطها بماله ومال العملاء الآخرين ويتصرف فيها كما لو كانت ملكا له ولو سلمنا بالحذر الشديد في تصرفه بها فلما يترتب على عدم ذلك من أضرار وأما كونه يبادر بردها عند طلبها فذلك لطبيعة العقد بين الطرفين وحفاظا على سمعة المصرف وتحفيزا للتعامل معه ثم إن للمقرض طلب بدل القرض في الحال لثبوت ذلك في ذمة المقترض حالا فكان له طلبه كسائر الديون الحالة لأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة fakana halan. Dalil yang ketiga yang mengatakan bahwasanya akad giro ini adalah wadiah adalah bahwasanya bank tidaklah menerima uang tersebut sebagai qard, melainkan sebagai wadiah. Dan yang menunjukkan atas hal itu adalah konsekuensinya adanya upah atas jasa penyimpanannya dan adanya larangan keras dari mereka untuk menggunakan harta tersebut waspada tingkat tinggi dan waspada yang sangat tinggi untuk menggunakan harta tersebut dan berupaya menyegerakan dalam menyerahkan uang ketika diminta. Dan dalil ini ditanggapi. Hal itu tidak dapat diterima, dalil tersebut tidaklah dapat diterima, dan itu karena bank memang meminta upah untuk jasa yang dilakukan untuk yang menitipkan seperti penerbitan buku cek dan kartu ATM dan sebagainya, dan bukan sebagai upah atas jasa penyimpanan uang tersebut. Adapun pengakuan mereka, kehati-hatian mereka dengan sangat tinggi untuk tidak menggunakan uang tersebut, maka itu tidak dapat diterima karena mereka menggabungkan harta mereka dengan harta nasabah harta nasabah yang lainnya dan mempergunakannya sebagaimana ketika harta tersebut milik mereka. Dan jika kita terima bahwasanya bank melarang keras atau sangat berhati-hati dengan tingkat tinggi untuk menggunakan harta tersebut, maka mengapa bisa? Ya, kenapa tidak ada? Maka mengapa dengan tidak adanya penggunaan uang tersebut terdapat adanya doror? Adapun kondisi bank yang bersegera untuk menyerahkan uang ketika diminta, maka hal itu memang merupakan karakteristik akad antara dua pihak dan untuk menjaga citra atau nama baik bank dan agar nasabah tetap bertransaksi dengan mereka. Kemudian bahwasanya muqrid meminta ganti disebabkan hal itu ditetapkan sebagai tanggung jawab muqtarid, maka nasabah memiliki hak untuk memintanya seperti hutang yang jatuh tempo. Dan karena itu merupakan sebab yang mewajibkan
mereka untuk mengembalikan yang semisal atau yang senilainya. Paham? Ada yang paham? Ada yang kurang paham, Akhil? Fadli, paham? Ada sedikit dari tanggapan yang belum Anda pahami, Ustaz. Yang tentang doror ini, Ustaz, maksudnya seperti apa? Kalau salam bil hadar asyadid fi tasarruf falima yataratab ala adami dzalika min adrar. Ya, mereka mengatakan bahwa ini bukan qard tapi wadi'ah, karena pihak bank sangat waspada mempergunakannya. Kalau sangat waspada mempergunakannya, kenapa terjadi juga adrar? Ada terjadi fraud, terjadi macam-macam. Ya, seperti itu. Lanjut. Cukup? Tarjih, Ustaz? Bentar. Yang paragraf terakhir tuh paham? Belum tadi yang innal muqrid talab badal al-qard. وين ثم إن الملك طلب هذا فهم. Belum, Ustaz. Nah, baik. Yang terakhir, paragraf terakhir, kemudian mukrid ini kan jawaban dari dalil yang mengatakan bahwa itu adalah wadi'ah. Dia mengatakan kalau wadi'ah kan kapan diminta bisa. Kalau qard kan tidak bisa menurut dia. Kan ada tempo waktunya, kapan itu temponya. Gitu. Ya. Kenapa mukrid minta kapan saja, sekarang langsung. Ya, alasannya ada bahwa qard itu tetapnya zimmah, al-muqtarid, halan. Zimmah itu dalam tanggungan. Sesuatu yang dalam tanggungan itu sifatnya tunai. Ya, sesuatu yang dalam tanggungan sifatnya tunai. Fakana lahu talabuhu kasairid duyunil halah. Maka dia berhak memintanya kapan saja sama seperti hutang-hutang yang lain, jadi tunai. Wali'annahu sabun yujibu raddal mithal. Dan karena qard itu adalah sebabnya yang mengharuskan dibayar adalah gantinya, bukan fisiknya, tapi gantinya atau nilainya. Bila sesuatu yang ganti dengan nilai, itu sifatnya tunai. Kapan dia minta, bisa. Ya, sehingga para ulama mengatakan al-qardu la yata'ajjalu bil ajal. Orang minjam uang lalu dia minta waktu tempo. Walaupun disepakati oleh pemberi pinjaman, tapi itu tidak menjadikan si pemberi pinjaman ketika butuh untuk tidak memintanya. Nah, walaupun mereka sepakat, ya umpamanya pinjam dana dia butuh, dia mengatakan bulan depan ya saya bayar ya dana untuk sekolah anak udah telat pembayaran SPP-nya di pesantren, padahal itu termasuk biaya makan. Ya, baik saya pinjamkan, umpamanya 10 juta, 5 juta. Lalu pemberi pinjaman baru 2 hari kemarin nggak kebayang oleh dia. Ya, dia pikir insya Allah selama sampai akhir bulan yang disepakati tadi tidak ada kebutuhan mendesak. Qadarullah, tadi sesuatu 2 hari baru tadi akhir bulan itu, oh ya sebulan lah kalau akhir bulan. Ya, qadarullah ada kebutuhan mendesak. Apakah dia harus menunggu dulu? Padahal itu kan uang dia. Paham? Dari sisi maksud syar'i. Ya, tujuan dia kan ingin membantu orang. Membantu orang kan ma'alal muhsinina min sabil, kata Allah. Orang yang berbuat baik, orang yang membantu tidak boleh disusahkan lagi. Dia sudah membantu, Anda susahkan lagi. Ya, dia sudah membantu Anda selama 2 hari, ya tidak salah dia untuk meminta
Dengan demikian, hutang piutang, pinjam meminjam, kapan diminta dia menjadi tunai. Ya, silakan terjemah. طيب الترجيح يترجح مما تقدم تكييف المبالغ النقدية المودعة في الحساب الجاري بأنها قرض، وذلك لما يلي: الأول أن الحقيقة الشرعية لتلك المبالغ موافقة لحقيقة القرض المتمثلة في تعريفه بأنه دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله، فالمقرض يدفعها للمصرف الذي يتملكها وينتفع بها مع التزامه برد بدلها، وهذا هو معنى القرض. Tarjih dari kedua pendapat dirajikan dari apa yang telah dijelaskan dari taklif uang yang dititipkan pada rekening giro atau current account, bahwasanya itu adalah qard, yaitu pendapat yang pertama, dan itu karena beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa hakikatnya secara syar'i yang terjadi pada uang tersebut sesuai dengan hakikat qard yang sesuai dengan definisinya, yaitu membayarkan atau menyerahkan harta kepada orang lain agar dimanfaatkan dan dikembalikan gantinya. Maka muqtarid membayarkan uangnya kepada maka muqrid membayarkan uangnya kepada bank, menyerahkan uangnya kepada bank dan dimanfaatkan oleh bank dengan kewajiban bank memilikinya dan memanfaatkannya dengan kewajiban komitmen untuk mengembalikan gantinya, dan inilah dia makna dari qard. Ya. Kalaulah rekening giro bukan adalah wadiah, nggak ada riba lagi udah. Nah, karena itu para ulama dunia mengatakan bahwa bunga dalam akad qard itu riba. Karena itu mereka mengatakan lembaga bank konvensional ya menerima qard dari nasabah dalam bentuk tabungan dan memberikan bunga kepada nasabah, itu bertambahan kepada nasabah dan disepakati dari awal, itulah dia yang riba. Kalau wadiah nggak ada masalah. Anda nitip ke seseorang, ke tetangga Anda emas sekilo. Ketika Anda ambil, dia senang diberinya Anda hadiah umpamanya handphone. Bolehkah? Boleh, ada masalah. Ya. Atau dari awal dia mengatakan, silahkan letakkan emasmu di rumah saya 1 kilo. Siapa yang meletakkan di rumah saya 1 kilo, saya kasih dia hadiah handphone seharga 10 juta. Boleh? Boleh, tidak ada masalah. Karena akadnya hadiah, nggak ada bunga ribanya. Ya. Lanjut. Nian iltizamu al-musrif bid-dhaman mutlaqan farata aw lam yufarrid, wa hadha yattafiqu ini ada kesalahan. Tidak, memang begitu ya. Memang itu masalah yang betul. Waqdu al-qard wa yukhalif al-wadi'ah allati taqumu ala anna al-mustawda' amin. Fala yadman illa bita'addi au at-tafrid. Yang kedua adalah kewajiban bank untuk menjamin uang tersebut secara mutlak, baik dalam keadaan lalai atau tidak, dan ini sesuai dengan akad qard dan menyelisihi akad wadiah yang dimana dibangun di atas asas bahwa yang dititipkan adalah orang yang diamanahi, sehingga tidak diwajibkan menjamin harta tersebut kecuali jika adanya tindakan lalai atau melampaui batas. Dan urufnya dan kebiasaannya memang bank menjamin apapun risiko pada uang itu. Kan dia qard, kalau dia tidak jamin lah. Terus selesai.
Selesai. Matlab ats-tsani. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Yang Afrad, penting ada adalah matlab ats-tsani. pertanyaan pesan atau apa, Pak Afrad? Belum ada pertanyaan masuk. Oke. Lanjut. Ya, karena yang penting kita zakat rekening koran tadi. Maaf, rekening giro. Baik. Itu hanya tadi pengantar saja. Apakah dia qard atau wadi'ah dan bagaimana zakatnya. Ya. Tentu kalau qard ada konsekuensi. Kalau wadi'ah ada konsekuensi dalam zakat. Baik. Lanjut. Al-matlabu ats-tsani zakatu al-hisab al-jari. Pembahasan yang kedua, zakat rekening giro atau current account. Lam aqif ala bahth li zakatil mal al-muda' fil hisab al-jari wa qad tabayyana mimma taqaddam takif al-mal al-muda' fil hisab al-jari bi annahu qard min mudi'il mal lil masrif wa huwa mali'un badhil fayakunu al-hukm fi zakatihi kal hukmi fi zakatid dain idza kana ala mali'in badhil haitsu ikhtalafu fihi ala aqwal arjahuha wujub az-zakah 'ala al-muqrid ay ad-da'in kullama hala 'alaihi haul walau lam yaqbidhu wa dhalika li'annahu fi hukmi al-mal alladhi fi yadihi wa la mani' min qabdihi fala yu'athir kaunuhu fi yadi ghairi malikihi la siyama fi mithli al-qard fil hisab al-jari fatahsiluhu aysar min tahsil ghairihi min al-qurud fakana lahu wajhu syabah bil wadi'ah min tilkal jihah mimma yu'akkid wujub zakatihi anha idha hala alaihi al-haul wa innama tajibu zakata hadha al-mal Zakatu. وإنما تجب زكاة هذا المال إذا توفرت فيه شروط الزكاة بأن يملك المزكي من هذا المال نصابا ويحول عليه الحول فإن تعسر ضبط هذا لكثرة حركة المال في الحساب الجاري على مدى العام فإن المزكي يعين يوما في السنة ويزكي فيه المال المودع في الحساب الجاري ولا يؤثر على ذلك زيادة المال بعد يوم الزكاة لأنه سيزكيه بعد حول من الزكاة الأولى فإن بقيت الزيادة زكاها وإن نقص المال لم تجب زكاته لعدم حولان الحول عليه. Penulis tidak mencukupkan atau berhenti pada penelitian zakat harta yang tidak menemukan penelitian terhadap zakat harta yang dititipkan pada rekening giro atau current account dan telah dijelaskan takif uang yang dititipkan pada rekening giro atau current account bahwasanya ia adalah qard dari yang menitipkan harta kepada bank dan dan statusnya ia merupakan orang yang kaya yang mampu mali'un badil, yaitu yang mampu melunasi hutang yang tidak menunda pembayaran hutangnya. Maka hukum zakatnya seperti hukum zakat hutang yang berada pada orang yang kaya, di mana mereka berbeda pendapat padanya. Yang paling rajih adalah wajib zakat atas muqrid, yaitu yang memiliki piutang, setiap melewati haul walaupun ia belum memegangnya, dan itu karena hukumnya merupakan harta yang berada di tangannya dan tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi untuk memegangnya atau mendapatkannya. Maka tidaklah berdampak pada kondisi uang tersebut berada di tangan selain pemiliknya, apalagi pada contoh seperti qard pada rekening giro atau current account. Maka mengumpulkannya lebih mudah daripada bentuk qard yang lain, dan ini memiliki sisi kesamaan dengan wadi'ah pada sisi itu, di mana menguatkan kewajiban zakat atasnya jika telah melewati haul.
Dan kewajiban zakat pada harta ini hanyalah jika terpenuhi syarat-syarat zakat, yaitu tercapainya nisab pada harta ini dan telah melewati haul. Maka jika terdapat kesulitan menentukannya secara pasti disebabkan ada banyak pergerakan pada harta tersebut, pada rekening giro atau current account sepanjang tahun, maka muzaki menentukan satu hari dalam satu tahun dan berzakat pada hari itu harta yang ada pada rekening giro tersebut atau current account, dan hal itu tidak berdampak dengan bertambahnya harta setelah dizakatkan, karena ia akan menzakatkannya setelah haul dari zakat yang pertama. Maka jika tersisa pertambahan harta tersebut, ia zakatkan. Jika berkurang, maka tidak wajib ia zakatkan karena tidak berlalu satu haul padanya. Ya, alhamdulillah cukup ya. Ada pertanyaan? Pak Afrad? Belum ada. Kalau ada pertanyaan dari... Baik, untuk di chat belum ada pertanyaan. Kepada para peserta, mungkin ada yang ingin langsung unmute atau raise hand, dipersilakan. Pertanyaan kasus, barangkali ada. Silakan para peserta, barangkali ada pertanyaan terkait dengan kasus di luar dari materi yang sedang dibahas. Baik. Ibu Akcaya, silakan. Afwan Ustadz, boleh tolong jelasin kalimat terakhir yang tadi kurang paham, yang jika terdapat kesulitan secara pasti maka muzaki menentukan satu hari pada satu tahun dan berzakat dengan current account dan tidak berdampak pada harta yang dizakatkan. Boleh dijelasin kembali nggak Ustadz, kurang paham? Ya, bila susah menentukan karena bergeraknya rekening turun naik, kadang 90 juta, besok 100, besok kurang lagi 87, besok 8 naik lagi 95, ya, besok naik lagi 112, ya. Ini biarkan aja. Setelah berlalu 1 tahun, biasanya Anda zakat di tanggal 20 Ramadan. Di Ramadan tahun depan, di Ramadan ini, Anda lihat di tanggal 20. Berapa saldonya? Ya. Tidak ada masalah, setelah itu bertambah, tidak ada masalah. Karena zakatnya nanti di tahun depan lagi. Dan jika kurang, tidak ada kewajiban zakat. Paham? Jadi selama 1 tahun, kalau di tengah-tengah tahun berkurang, haulnya tetap apa beda Ustadz? Ya tidak ada kewajiban zakat, dia ngulang lagi. Paham Ustadz, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustadz. Baik. Baik, insyaallah, alhamdulillah. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 5, Ustadz. Jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatannya. Dipersilakan untuk dapat ditutup, Ustadz. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita dalam kewajiban, dalam ibadah yang wajib kita lakukan, yaitu zakat uang. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Baik, Alhamdulillah demikian para peserta telah selesai untuk pertemuan ke-25 ini. Selanjutnya silakan para peserta untuk memantau informasi di grup WhatsApp dan mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi